Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu madudin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Hadirin para alim, para sesepuh yang kami taati, kepada segenap takbiran yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam ini kita dapat hadir di Masjid Mahmud Jaya ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam yang tidak lupa kita aturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan atau ajaran yakni agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua diakui umatnya dan mendapatkan pertolongannya nanti di hari akhir. Amin. Amin. Juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang untuk saudara-saudaraku karyawan baru Satya Mutu Industri. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalani agama Islam dan senantiasa hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk Bu? Telek Bu, terlaras berkah melek sebelaras. Malam Jumat tidak boleh tidur sore-sore. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kami mau menyampaikan yaitu satu bait kata, dan satu bait kata ini kalau kita mau menghayati, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Yaitu kata-katanya, apabila kau tebarkan bunga melati, maka akan kau dapatkan bau harum wangi. Dan apabila kau tebarkan bunga bangkai, maka bau busuk yang akan kau dapati. Satu bait kata ini kalau kita artikan bahwasanya kita hidup di dunia ini harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu pasti akan kembali kepada kita yang berbuat baik. Akan tetapi kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu pasti akan kembali kepada
Untuk itulah mari dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, keikhlasan, kemauan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa? Berbuat baik itu ada 3, Pak. Yang pertama berbuat baik kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada sesama manusia, yang ketiga berbuat baik kepada dunia seisinya, yaitu ciptaan Allah. Nah, kita manusia berbuat baik ini sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian makhluk manusia yang aku ciptakan paling terbaik di muka bumi untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran dan beriman. Jadi kita ini diciptakan paling cantik, paling bagus di antara makhluk-makhluk di bumi ini. Kita diciptakan mata 2 di depan, tidak di samping. Kalau di samping kayak kepiting, Pak. Kita diciptakan hidungnya 1 lubang, 2 mengarah ke bawah. Seandainya mengarah ke atas kalau hujan bagaimana, Pak? Kira-kira penuh kan? Ini perlu kita syukuri, perlu kita resapi rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran. Yang pertama berbuat baik kepada Allah. Bagaimana caranya berbuat baik kepada Allah? Yaitu dengan melaksanakan perintahnya, baik sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kita laksanakan. Kita menyembah Allah 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa kok kita harus menyembah Allah? Karena Allah berfirman, wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang berhak mempunyai puja di dunia dan di akhirat, dan yang berhak memutuskan, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ini Pak. Jadi kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Kira-kira bagaimana caranya kembali, jalannya kembali kepada Allah, Pak? Kalau kita dari Sibu ini pulang ke Indonesia, kita tahu jalurnya. Punya uang naik bus, persyaratan lengkap sampai di Bogota, sampai di Indonesia. Kalau kita kembali kepada Allah bagaimana, Pak? Sedangkan di dunia ini banyak godaan, banyak rintangan. Apa pedomannya, Pak? Yaitu pedomannya hadis Nabi yang bunyinya, taraktu fikum amrayni la tanadharu bihima ma tamasatum kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan sesat apabila berhubungan keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan untuk membaca Al-Quran tiap malam Jumat, baca surat Yasin, baca tahlil. Inilah mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan ini bisa menjadi jalannya kita kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Amin Allahumma. Yang kedua, kita berbaik kepada manusia. Jadi kepada manusia bagaimana? Kita saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Itulah kita menghormati, menyayangi berbagai
harta berapa, tapi kalau di hadapan Allah itu tidak ada nilainya kecuali iman dan takwa kepada Allah. Jadi kalau punya jabatan tinggi, punya uang banyak, tidak boleh sombong. Tetap rasa kasih sayang kepada sesama manusia harus kita pegang. Jangan sampai kita sombong di muka bumi ini, Pak. Karena apa? Orang kaya pun ketika kalau mati, kalau sombong sama orang yang gak punya, yang gak dikubur itu kira-kira orang kaya apa orang miskin, Pak? Orang miskin. Yang hantar ke kuburan orang kaya apa orang miskin, Pak? Orang miskin yang hantar. Makanya kita kaya tidak boleh sombong, kita saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Yang ketiga yaitu kita harus berbuat baik kepada dunia seisinya. Apa itu? Yaitu ciptaan Allah, alam semesta ini Pak, kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Cara menebang pohon harus ada aturannya. Jangan sembarangan membunuh hewan. Karena apa? Karena kalau kita sembarangan membunuh hewan, maka akan celaka kita semua. Contoh di Tiongkok itu Pak, tahun 18 sekian, semua burung-burung pipit itu dibunuh Pak. Kenapa? Anggapan petani-petani di sana itu mencuri biji-bijian, biji sayur, biji padi. Akhirnya dibunuh semua burung pipit. Tahu Pak burung pipit Pak? Burung pipit yang suka ngambil padi itu dibunuh semua Pak. Bukan burungnya Pak Pipit, bukan burung pipit. Burung pipit. Jadi ketika dibunuh semua, akhirnya kira 3 tahun 4 tahun terjadi apa? Bencana Pak. Karena padi tumbuhan semuanya itu tidak bisa panen. Ulat menyerang, belalang menyerang, makan semua tumbuhan. Akhirnya yang terjadi pada waktu itu yaitu hukum kanibal. Orang makan orang. Kenapa? Salah manusianya sendiri. Karena itu hewan ciptaan Allah tidak boleh dibunuh karena untuk menyeimbangi kehidupan kita. Makanya kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan membunuh hewan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tadi wa tu'minu billah. Yang artinya berimanlah kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita di dunia ini sudah berbuat baik kepada manusia, kepada dunia seisinya. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah juga kosong. Kadang-kadang di masyarakat ini ada, di kampung saya itu ada. Jadi orang bilang ini, aku hidup di sini di lingkungan ini yang penting aku berbuat baik kepada manusia. Aku menolong manusia. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, tapi tidak sholat. Kira-kira bagaimana Pak? Keliru atau tidak Pak? Keliru. Berarti pendapat orang itu seperti itu, orang itu akhirnya apa? Baik kepada manusia, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Dia tidak menyembah Allah, dia tidak melaksanakan perintah Allah yaitu sholat dan lain sebagainya. Hadirin yang